Pak Gusti, kalau kita lihat di Indonesia ini semakin lama semakin marah tentang pasar-pasar modern yang apa itu mall, apa itu apa pasar-pasar sejenis itu. Bagaimana menurut Pak Gusti? Ya, kebijakan dengan membuka pasar modern seluas-luasnya ini menurut saya amat sangat tidak tepat ya. Tidak karena itu pasti akan mematikan pasar-pasar tradisional yang memang itu harus dilindungi, harus Diatur, ada intervensi dari pemerintah bagaimana agar pasar tradisional itu tetap survive, Eksis. tetap hidup, tetap eksis, iya. begitulah. Baik. Oh, gitu Pak Gusti ya. Jadi intervensi pemerintah tetap harus ada masa-masa tetap macam masih itu. diperlukan karena ada syarat tertentu yang bisa menjamin berfungsinya pasar. Itu secara efisien, yaitu bahwa para pelaku itu memiliki kapasitas yang sama. Oke, Pak Gusti, kalau gitu kita tunggu teman-teman di sana. Mari kita ke sana. Monggo. Ini ibu-ibu. Bagaimana kabarnya ibu-ibu? Bu Siska, apa kabar? Bu Abida, apa kabar? Silakan, Pak Gusti. Selamat malam, salam jumpa pemirsa. Ketemu lagi dalam acara Kotak Suara. Pastikan Anda bebas untuk bersuara. Kali ini kita mengambil tema yang luar biasa, sedang dibicarakan oleh cerdik pandai, khususnya yang berkaitan dengan bisnis, yakni etika bisnis. Malam ini telah hadir tengah-tengah kita pakar yang kompeten terhadap masalah-masalah bisnis di Indonesia. Langsung aja saya perkenalkan. Yang pertama, Bapak Dr. Gusti Raharjo. Selamat malam. Selamat malam Pak Rianto. Beliau adalah Ketua Jurusan Administrasi Bisnis di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Dan yang kedua, Ibu Dr. Hamidah Nayati Utami. Selamat malam, Bu Hamidah. Selamat malam Pak Rianto. Pemirsa, beliau adalah dosen tetap di Fakultas Ilmu Administrasi. Dan yang terakhir, Dr. Anda Francisca Yaningwati MSI, dosen BIA. Selamat malam, Bu Siska. Pemirsa, sebelum kita berbicara banyak berkenaan dengan etika bisnis, mari sejenak kita dengarkan dulu lagu-lagu dari warga besar Fakultas Ilmu Administrasi, Via Raras Mekar Arum, dengan judul Pangkur Nyamat. Monggo, Mas Ari.
Demikian tadi pemirsa, Pangkur Nyamat dari Karawitan Piararas Mekar Arum, pimpinan Ki Suwondo. Pak Gusti, kita lanjutkan. Tadi kita berbicara, ketemu dengan ibu-ibu ini berkenaan dengan etika bisnis. Pertanyaan pertama saya, Pak Gusti, bagaimana pendapat Anda apabila ada satu perusahaan yang tidak menginformasikan tentang konten produknya? Bagaimana? Ya, perusahaan yang tidak menginformasikan secara penuh, secara lengkap konten dari produknya, itu merupakan pelanggaran secara etis, Pak Rianto. Karena para konsumen sebelum membeli ini punya hak untuk mengetahui apa dari produk ini sebenarnya. Sehingga pelaku bisnis atau pengusaha itu wajib menginformasikan segala hal yang terkait dengan produk yang bersangkutan, isi dari produk itu sendiri. Lebih-lebih masyarakat kita ini adalah masyarakat muslim atau sebagian besar itu muslim. Kalau itu bisnisnya terkait dengan produk makanan, ya itu wajib kalau menurut saya hukumnya untuk menyampaikan informasi selengkap-lengkapnya. Karena kalau tidak, itu bisa menjebak dari konsumen ini. Maksud saya menjebak itu begini, kalau perusahaan itu tidak menyampaikan informasi tentang produk ini, misalkan saja produk ini mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh agama, haram misalkan saja. Ini tidak diinformasikan, tidak disampaikan ke konsumen. Lah kalau ini yang membeli itu adalah konsumen yang muslim tadi, karena ketidaktahuannya, karena tidak ada informasi dari perusahaan tadi, dari produsennya, kan terus dikonsumsi. Sehingga ini kan merupakan pelanggaran yang sangat berat terhadap agama. Tapi gitu. pernah ada nggak yang semacam itu, lantas perusahaan itu dikasih sanksi? Sepengetahuan saya selama ini kok belum ada, Pak Rianto. Belum ada. Indonesia sangat longgar tentang itu. Walaupun itu sudah wajib, tapi ya toleransi masih ada di situ, masih tinggi di sana. Toleransi atau memang apa pengusaha-pengusaha tadi itu katakanlah sedikit agak nyimpang-nyimpang begitu ya? Iya. Jadi di sana. Jadi memang ada berbagai pertimbangan. Karena kalau misalnya sampai itu diperbesar permasalahan, kalau terjadi kasus seperti itu dampaknya akan serius. Nah, disinilah pemerintah terus mengambil berbagai pertimbangan. Hati-hati sekali. Karena kalau menjaga kondusif. Ya, biasanya secara politis begitu. Iya, betul. Jadi ke sana. Oke, Pak Gusti. Kalau menurut Bu Hamidah bagaimana, Bu? Iya. Secara normatif memang di negara kita sudah ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99. Di situ di dalam salah satu pasalnya disebutkan bahwasanya kewajiban perusahaan atau produsen itu adalah menginformasikan konten produk, cara penggunaannya, bahkan dampak yang ditimbulkan dari produk tersebut apabila dipergunakan atau dikonsumsi oleh masyarakat atau konsumen. Tapi kembali bahwasanya memang mungkin law enforcement di negara kita itu masih kurang, sehingga perusahaan-perusahaan nakal dalam tanda kutip itu masih banyak dan mereka melakukan praktek-praktek yang melanggar hukum, bahkan juga mungkin tidak etis gitu, karena karena longgarnya hukum ini jadi menyebabkan mereka tidak berpraktek secara etis. Contoh yang lain, mungkin pernah kita dengar tentang kandungan susu yang bermelamin. Itu kan produsen tidak menyampaikan di dalam konten produknya bahwasanya di situ ada kandungan melamin. Nah, ini memang kalau kita lihat dari prinsip bisnis, memang setiap perusahaan itu berupaya untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi Adam Smith itu diterapkan oleh mereka. Sehingga
untuk meningkatkan kadar protein itu salah satunya konon dengan menambahkan melamin itu. Nah ini kan sebenarnya sangat berbahaya bagi konsumen. Oke, gitu. Bu Hamidah, sangat berbahaya untuk konsumen. Ya. Kita istirahat sejenak. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Kotak Suara. Mingkar mingku rengangkara akarono karnan marti siwi sinawung res mineng kidung sinupa sinu karata mrekretarata pagar dining helmu luhung kang tumrap neng tanah Jawa agama ageming aji Saja arep mundut-mundut laku
Ya, demikian tadi Pia Raras Mekar Arum. Lanjutkan Bu Hamidah, kita berbicara tentang produk Ya. konten produk tadi. Ya, Oh, kalau perusahaan tidak menginformasikan kandungan produk itu dan membahayakan konsumen, maka perusahaan tersebut akan mendapatkan sanksi etis. Kalau sanksi moral, sanksi norma hukumnya lemah, maka yang timbul adalah sanksi etis. Sanksi ya. etis itu adalah mungkin misalnya konsumen akan takut untuk membeli produk tersebut gitu. Ya, Sehingga ya. dampak yang lebih luas lagi mungkin akan perusahaan itu juga akan kehilangan konsumen dan juga akan bangkrut gitu. Tapi untuk pemerintah enggak ada, selama masih etis itu cukup masyarakat ya yang Ya. katakanlah yang memberikan hukuman, begitu Ya. maksudnya. Ya, kalau undang-undang tersebut ditegakkan maka akan ada sanksi bagi perusahaan yang melanggar tidak mencantumkan konten produk tersebut. Konten gitu. produk tersebut. Ya. Oke, Bu Hamidah. Sekarang Bu Siska. Bagaimana Bu Siska? Terima kasih Pak Rianto. Kalau saya dengar tadi dari tanggapan Pak Gusti dan Bu Gusti. Hamidah, itu masalahnya hak dan kewajiban. Ya. Memang konsumen itu punya hak untuk mengetahui kontennya, isinya apa, jenisnya apa, haram atau halal, Ya. melanggar atau tidak, itu hak dari konsumen. Konsumen. Otomatis produsen juga harus berkewajiban mencantumkan Label itu ya. labelnya ini, isinya ini, sehingga konsumen bagi yang tahu, oh aku nggak boleh ini, jadi dia bisa tahu. Jadi Ya. memang ada hak dan kewajiban. Kewajiban produsen memberitahu, kewajiban haknya konsumen untuk mengetahui. Mengetahui. Nah, tapi susahnya kalau di Indonesia ini, kalau perusahaannya yang resmi, ada labelnya, ada dosnya, Oke, mungkin bagus. masih oke. Ya, ya. Tapi sekarang kita coba ke yang golongan kecil aja, Pak. Kalau pedagang bakso misalnya, kan tidak mungkin di pikulannya ditulis kandungannya ini, tidak mungkin, Pak. Ya, Seperti kita tahu yang akhir-akhir ini sering diliput di TV-TV, masalah bakso yang di dalamnya ada daging tikus. Tulisannya bakso asli, Bakso sapi. murni, Bakso sapi. sapi. Oh iya iya. Tapi iya, iya. sekarang pembeli, sekarang saya pun kalau mau makan bakso Iya. ke rumah makan dan tidak mungkin saya tanya apakah ini daging asli. Ya. Kalau saya tanya pun dia pasti jawab asli. Asli. Tapi untuk asli atau tidak itu kembali lagi jadi etika dari orangnya, Pak. Kalau niatnya itu bagaimana? Orang yang mencari keuntungan lebih pasti dia akan mencampuri. Ya, ya. Nah, jadi sebaiknya memang dari pemerintah itu turun tangan di rumah makan ataupun depot-depot tuh harusnya mesti diketahui ya Pak ya, supaya kita ya paling kita nih sekarang paling gini, kalau dari teman, Pak di warung itu loh kandungannya begini, paling-paling warungnya nanti sepi gitu aja. Tapi kan tidak ada solusinya, bagaimana caranya supaya konsumen itu tidak terkena dampak, oh ini yang nggak boleh, ini yang membuat orang sakit. Contohnya beli bakso di pinggir jalan, ada sausnya itu kita tahu saus tomat, saus lombok. Dan yang saya tahu sendiri namanya saus tomat itu saya tahu dari perusahaannya itu bukan tomat Pak, yang namanya ada labu, ada telo, itu semua jadi satu. Iya. Barang-barang yang enggak itu namanya saus tomat. Saus tomat. Dan justru disukai orang, apalagi anak-anak di SD. Kalau sudah beli cilok itu minta sausnya yang banyak. Padahal kita tidak tahu itu. Betul. Pewarnanya itu pewarna makanan itu yang dihalalkan. Tapi ada juga yang menyampurkan pewarna. Buktinya begini, Pak. Ini saya dari orang yang awam sekali. Kalau pewarna makanan netes di baju, dicuci hilang. Nah kalau itu netes di baju, dicuci nggak mau hilang, berarti itu pewarnanya bukan pewarna makanan. Pewarna asli, pewarna kain mungkin begitu. Mungkin, sebab begini, untuk beli pewarna makanan itu harganya lebih mahal dari pewarna kain. Jadi kalau mau keuntungannya lebih baik beli yang murah kan gitu. Sama tapi dengan Bu Hamidah kalau gitu. Prinsip ekonomi tadi ya. Prinsip ekonomi. Pengeluaran sekecil-kecilnya, pendapatan. Cuma kalau berhadapan dengan masalah etika itu menjadi susah. Oke Bu Siska, saya kembali kepada Pak Gusti sekarang. Pak Gusti, kalau kita berbicara tentang etis tidak etis tadi, dan kita berbicara tentang konten produk tadi itu, sekarang kan sudah marak tentang diskon. Ya. Bagaimana pendapat Pak Gusti? Nah, kalau yang terkait diskon itu sebenarnya kalau diskon ini memang benar-benar diskon Pak Rianto, itu
merupakan tindakan yang benar, begitu. Terpuji. Iya. Tetapi yang terjadi itu menawarkan diskon, tapi dengan persyaratan-persyaratan tertentu yang ini tidak disampaikan pada saat mengiklankan adanya diskon. Contohnya itu. apa Pak Gusti? Ya, misalnya diskon 30% untuk pembelian kedua atau ketiga. Ya. Tapi yang dicantumkan hanya diskon sampai 70%. Ya. Beli satu dapat dua. Ya, di situ. Bahkan kalau yang terjadi itu diskon dari sekian up to-nya itu kecil sekali, Pak. Sampai 70%-nya yang besar. Seolah-olah konsumen itu semuanya akan ditawari diskon 70%. 70. Padahal Sampai dari 10% dari 10% sampai 70%. Ya. Ini hanya tujuannya untuk mengundang konsumen atau calon konsumen datang ke toko yang bersangkutan. Lah yang lebih tidak etis lagi, kalau diskon itu diberikan setelah harga itu dinaikkan. Jadi dinaikkan dulu, baru nanti diskon 50%, diskon 70%, diskon 60%. Setelah diskon pun ternyata dibandingkan dengan harga di tempat lain itu sama, bahkan lebih mahal. Nah, ini kan tindakan yang ya sangat tidak etis, hanya sedikit untuk mengeruk keuntungan. Gitu. Ada sedikit kata Bu Hamidah tidak etis tadi ya. Iya. Jadi ke sana. Jadi diskon bener namanya diskon. Tapi diskon sudah dinaikkan untuk diturunkan. Bisa jadi tidak diskon. Tidak diskon, bahkan lebih mahal dari harga normal. Harga yang seharusnya atau harga umumnya begitu. Oh iya. Oke. Ada itu supermarket atau toko yang sepanjang tahun itu menawarkan diskon. Diskon terus ya. Terus itu setiap hari, setiap saat gitu. Nah. Mungkin ada tim di perusahaan ada tim bagian diskon, mungkin Pak Gusti seperti itu ya. Oke Pak Gusti. Bu Hamidah, kalau Anda mendengarkan Pak Gusti berkaitan dengan diskon dulu, dengan diskon bagaimana pendapat Bu Hamidah? Iya, memang sekarang kita itu marak dengan diskon dengan berbagai macam persyaratan gitu ya. Tadi disampaikan Pak Gusti bahwasanya membeli satu diskon, nanti pembelian kedua akan ada diskon, dan itu tidak dijelaskan pada konsumen, atau ada voucher 50% gitu ya, voucher 50.000, tetapi di situ untuk produk-produk yang mana konsumen itu tidak tahu. Nanti dia harus mencari tanda-tanda yang nanti boleh menggunakan voucher itu, dan sering konsumen itu bingung gitu ya karena tidak diinformasikan dengan tepat. Atau dulu mungkin di Malang ini ada toko itu yang sepanjang tahun diskon gitu ya. Diskon. Toko diskon. Tapi di situ dipertanyakan apakah benar-benar diskon atau tidak. Nah, kembali kalau kita berbicara masalah normatif ya Pak, di undang-undang itu sudah ada, tidak boleh memberikan diskon yang seolah-olah itu dipotong atau ada diskon, padahal itu tidak sesuai dengan harga yang diskon gitu. Dia sudah memark up atau mungkin memanipulasi dari harga itu sehingga seolah-olah itu didiskon gitu. Nah, kembali peran etis dari seorang pengusaha itu tidak hanya menarik konsumen untuk melakukan pembelian gitu, tetapi di situ konsumen akan merasa dongkol, ternyata ini tidak didiskon gitu. Saya lihat bandingkan dengan toko yang lain itu sebenarnya tidak diskon, harganya sama, tapi di situ karena ada merek yang besar, apalagi up to 70% tidak disampaikan pada konsumen, maka di situ memang perlu pertimbangan etis dari perusahaan itu untuk bagaimana mengemas informasi diskon itu yang benar-benar diskon gitu. Yang benar-benar diskon. Artinya sekarang disinyalir bisa jadi tidak benar-benar diskon seperti itu. Oke Mbak Mita, Bu Siska, ini masih menarik tentang diskon. Bu Siska sebagai praktisi di lapangan juga, rupanya di samping Bu Siska sebagai seorang dosen, bagaimana menanggapi diskon ini? Kalau masalah diskon itu strategi ya. Strategi pengusaha atau perusahaan, strategi bagaimana dia menarik konsumen supaya mau beli produknya. Jadi strategi itu ada yang modelnya advertensi, yang menarik justru diskon. Apalagi seperti gini, kita lihat sekarang musim kenaikan kelas. Kalau kita lihat toko yang tadinya mall sudah berubah, coba Bapak amati. Di depan tuh
langsung namanya buku, tas anak, Pakaian. seragam itu sudah ditonjolkan. Potongan sekian persen, diskon Ya. sekian. Kenapa? Orang semua mengejar supaya mau datangnya ke toko Ke situ. toko itu. Dan yang anehnya orang kadang tidak memperhatikan, Pak. Misalnya harga 100.000, diskon 30% plus 20%. 30% Plus plus 20%. 20%. Tentu anggapan kita 50%. 50%. Nah, kalau 100.000 saya tinggal bayar 50. 50. Anggapannya gitu, padahal tidak, Pak. Ya. Setelah ke kasir 100 di diskon 30, tinggal 70, Ya. yang 20% dari yang 70. Jadi 14. Bayarnya enggak 50.000 tapi Ya. bayarnya 56.000. Oke, Bu Siska, membayarnya berapa tadi? 56. 50.000. 56.000. Oke, kita istirahat sejenak. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Kotak Suara.
banjur didik akeh tulodo kandhang mencitra uripe rekoso milih sawiji ngendi kang suci tanggung bisa mukti. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama acara Kotak Suara. Kita lanjutkan. Bu Siska, bagaimana tadi? Begini Pak Rianto, tidak semua diskon itu seperti yang saya katakan tadi ya. Tidak semua diskon Ya. negatif. Ya, ada diskon tadi 30 plus 20, Plus 20. seolah-olah kita akan membayar 50, padahal yang kita bayar ternyata 56%. 56. Tapi ada diskon yang memang betul diskon, contohnya ganti model, ganti tahun, karena ini barangnya sudah agak lama, Agak lama. diskon 20-30%. Ada yang diskon memang benar-benar diskon. Ya. Jadi tidak semua diskon jelek. Seperti sekarang yang musimnya anak sekolah atau nanti musim mendekati lebaran, pasti toko-toko semua berusaha meraih konsumen yang banyak. Mereka punya strategi diskon macam-macam. Ya, ya. Diskon tuh bisa dengan rupiah Ya. atau bisa untuk pembelian berikutnya Sekian. Anda dapat potongan sekian. Jadi itu syaratnya beli dulu. Ya. Kalau sudah beli berikutnya Anda saya kasih potongan. Ya. Ada juga yang sekarang kalau seperti baju seragam itu banyak yang ingin semua ke tokonya. Jadi seragam, tas sekolah, potongan diskon. Diskon setelah pembelian di atas 150.000 dapat diskon. Jadi diskon ada yang memang strategi, ada yang memang saya ini modelnya mau ganti. Ya, Kalau ya, kita ya. lihat keranjang-keranjangan di toko itu, Ya. nah saya biasanya nunggu yang seperti itu Pak, yang ada diskon. Kalau Ya, dulu ya. mahal enggak bisa, tunggu yang ada diskon. Itu memang diskon. Jadi harganya belum dirubah, diskon 20%, 30%. Biasanya sales yang seperti itu yang modelnya sudah akan Ya. lewat. Ya, di sini berarti ada diskon-diskon yang gampang karena memang diskon, tapi ada diskon yang rumit ya. Tadi itu Strategi, Pak Gusti ya. sama Bu Hamidah Ya. berbicara, dan kenyataannya memang semacam itu, Pak Gusti. Ada ditambah kira-kira tentang diskon ini? Terkait dengan diskon itu ada yang sekarang sedang marak itu Pak Rianto, itu yang dilakukan oleh perusahaan dengan istilah co-brand. Co-brand itu antara perusahaan tertentu dia bersama-sama dengan perusahaan lain, biasanya kartu kredit, Ya. dia branding bersama begitu, sehingga kalau konsumen itu belanja di toko tertentu atau yang banyak itu di rumah makan tertentu, di restoran tertentu, apabila membayar dengan kartu kredit tertentu, itu mendapatkan diskon sekian. Kalau itu sebenarnya real diskon di situ. Jadi diskon yang sesungguhnya. Karena kalau mereka atau konsumen itu tidak membayar dengan kartu kredit itu dia harus membayar penuh Harga normal. Iya. Jadi sekarang yang banyak terjadi adalah seperti itu. Ini adalah merupakan kerjasama yang memang ya saling menguntungkan begitu. Untuk konsumen bagaimana, Pak Gusti? Bagi konsumen itu menguntungkan sekali di situ. Ya. Sama aja kalau misalnya orang beli tiket pesawat dibayar dengan kartu kredit tertentu, dia mendapatkan diskon. Ya. Ya. Nah, di sini keuntungan dari pengelola kartu kredit, karena kartu kredit itu setiap pemakaian dari kartu kredit dia mendapatkan fee tertentu, persentase tertentu dari pembayaran kartu kredit. Lewat kartu kredit tadi. Ya, di sana. Oke. Gitu. Jadi kalau saya mendengarkan dari diskon dari yang sederhana menjadi sulit ini ya. Rupanya ini diskon diperuntukkan bagi mereka-mereka pada kelas-kelas tertentu ini karena kartu kredit. Ya. Bu Hamidah masih ada mungkin? Iya, kalau mau saya tambahkan, yang penting itu diperhatikan oleh perusahaan itu adalah memberikan informasi yang selengkap-lengkapnya pada konsumen. Karena perlu diingat bahwasanya di dalam undang-undang itu perusahaan dilarang untuk mempromosikan yang menyesatkan. Yang menyesatkan.
dalam hal pemberian diskon atau hadiah-hadiah yang menarik lainnya. Itu jelas di dalam pasal itu disebutkan seperti itu. Jadi bagaimana informasi itu jelas bagi konsumen, termasuk di dalamnya ada diskon, karena promosi tidak hanya diskon ya, termasuk diskon itu diinformasikan dengan jelas dan tidak menyesatkan konsumen. Menyesatkan, yang menarik menyesatkan, karena kata-kata menyesatkan bisa dimaknai macam-macam Bu ya, kira apa? Ini tidak menyesatkan buat si A, bisa jadi membingungkan lah kalau tidak menyesatkan buat ya si B. Bu Siska, bagaimana kalau kita mau berpikir agak longgar sedikit tentang menyesatkan tadi, tentang diskon itu? Gini Pak, yang kita menganggap menyesatkan itu karena perusahaan atau produsen menganggap saya kasih trik seperti ini tidak semua konsumen mengerti, ya kan? Karena orang yang mengerti, oh setelah potongan ini dipotong ini, itu dia taunya kelihatan, potong 40 tambah 30 70 tinggal 30, padahal kenyataannya tidak. Itu yang dimaksud sama Bu Hamidah menyesatkan itu seperti itu. Sebetulnya maksudnya tidak menyesatkan, tapi kan tidak semua konsumen ngerti setelah dipotong 30 sisanya 30% dari sisanya 70%, kan mereka tidak berhitung itu. Atau mungkin begini Bu Siska, atau kalau kita mau membuat diskon itu jangan yang rumit-rumit itu, jadi yang jangan yang dipotong berapa 30%, jelas terus dipotong 10 sampai dengan 70%. Ini kan nada-nadanya itu kok ya ada ya konsep Bu Hamidah yang menyesatkan tadi. Begini Pak, karena pengusaha, produsen, dia kan menarik konsumen. Kalau kelihatannya gede supaya konsumen masuk. Kalau sudah terlanjur masuk, sudah mau bayar di kasir, kan tidak mungkin dia balik lagi, tidak jadi. Lah itu yang dimaksud menyesatkan seperti itu. Sudah terlanjur, loh kok aku tidak bayar 50.000, kok ternyata 56, kan tidak mungkin, nggak jadi, kan tidak mungkin seperti itu. Jadi yang dimaksud menyesatkan seperti itu. Tapi kalau mau yang jujur ya sudah, diskon 20 ya langsung 20. Diskon atau beli satu dapat ini, beli satu dapat ini, gratis ini. Itu kalau mau jujur. Atau mengambil kesempatan dari bangsa Indonesia yang malu ini ya. Wis kadung apa sampai di depannya kasir hanya uang 50, gengsi tadi itu ya. Tentang prestise itu ya. Karena memang kekurang tahuan ya. Dan memang tidak semua orang melihatnya, maaf, kalau orang yang di bawah pendidikannya kurang kan, oh 30 plus 20 anggapannya kan 50. Padahal itu setelah dipotong 30 sisa 70, 20% dari 70. Tapi kita kan enggak mungkin yang punya toko kamu harus gini aja, kan enggak mungkin. Memang itu daya tariknya dia, strateginya dia. Coba kalau kita lihat tuh di mall-mall, sering ini plus ini plus ini. Dikasih plus itu misalnya langsung potongan 40%. Itu sama 20 plus 20 lebih menarik 20 plus 20, soalnya ini masih ditambah lagi. Itu kan menarik konsumen Pak. Jadi potong ya, kredit, utang gitu ya. Nah, menarik itu ya. Memang menarik karena apa? Apalagi bagi ibu-ibu kan biasanya seneng kan. Wah, nonton ini beli satu dapat ini, nonton ini beli ini. Beli satu dapat dua, kan begitu, beli dua dapat tiga. Ini kita akan berbicara itu lebih lanjut tentang kenapa sih kata-katanya kok indah tapi tidak seindah kenyataannya. Kita istirahat sejenak. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Kotak Suara.
Pak Gusti, tadi kita mendengar gending tentang yang sebelum ini tadi ojo lamis, gitu. Kita bicara diskon. Yang kedua tadi kita mendengarkan tentang lelo-lelo ledung. Nah, rupanya ini serasi dengan yang kita bicarakan malam ini. Ojo lamis, ngelelo lelo ledung. Semuanya kita bisa kita arahkan ke diskon itu. Kita keluar dari diskon Pak Gusti sekarang. Di Indonesia khususnya itu kan marak ya, dengan karyawan-karyawan yang ternyata pola penggajiannya tidak sama. Terutama kalau kita dengarkan itu karyawan-karyawan yang minoritas, katakan begitu. Bagaimana tanggapan Pak Gusti itu? Nah, ini sesuatu yang sangat menarik untuk kita diskusikan Pak Rianto, karena sebenarnya setiap individu itu mempunyai hak yang sama ya untuk bekerja, untuk memperoleh sumber ekonomi, dan diskriminasi atau perlakuan yang berbeda yang didasarkan pada pertimbangan misalkan saja suku, agama, ras, itu secara legal formal itu tidak boleh menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan. Hal yang menyangkut tentang gaji atau kompensasi terhadap karyawan, diskriminasinya itu seharusnya didasarkan pada kinerja masing-masing, begitu, bukan kepada siapa Anda, ya, dari etnis mana, dari suku mana, ya, itu tidak boleh. Tapi kan kompensasi itu dasarnya merupakan harga yang harus dibayar oleh perusahaan terhadap kontribusi karyawan ke perusahaannya itu, sehingga disinilah dasarnya seharusnya itu adalah kinerja dari masing-masing karyawan. Dan ini tentu saja dengan kompensasi yang didasarkan pada kinerja itu akan mendorong karyawan untuk berkinerja lebih baik lagi. Jadi ke sana. Sehingga kalau ada diskriminasi selain berdasarkan kinerja, itu menurut ketentuan perundangan tidak boleh. Tidak boleh. Mestinya tidak ada semacam itu. Oke, Bu Hamida, kalau saya mendengarkan kinerja dari Pak Gusti tadi itu memang idealnya tidak ada yang namanya perbedaan gaji atau upah, katakan begitu, di luar ukuran kinerja. Kalau menurut Bu Hamida bagaimana itu? Ya, saya sependapat dengan Pak Gusti bahwasanya gaji atau hal-hal lain yang terkait dengan kompensasi, karena kita tahu bahwasanya kompensasi itu ada kompensasi langsung, itu biasanya berkaitan dengan kinerja. Ada yang kompensasi tak langsung, itu yang biasanya diberikan secara tidak langsung terkait dengan kinerja, misalnya tunjangan, benefit, THR, kemudian juga fasilitas-fasilitas yang diuangkan, yang digunakan untuk karyawan gitu ya. Akan tetapi ada kalanya perusahaan itu membeda-bedakan gitu. Kompensasi tunjangan itu berdasarkan apa yang mungkin kecenderungan apa yang ada di dalam perusahaan itu gitu ya. Apakah itu membedakan rasnya karena pemiliknya itu ras tertentu, atau mungkin tidak hanya ras, di dalam konteks diskriminasi itu ada juga tentang gender gitu ya Pak. Gender itu dia memberikan upah atau kompensasi yang berbeda antara pria dan wanita. Gitu, dengan asumsi-asumsi yang mungkin efisiensi, karena mungkin wanita itu produktivitasnya agak kurang karena ada hambatan-hambatan tertentu yang menyebabkan perusahaan itu menggaji berbeda dengan pria, dan itu juga termasuk diskriminasi. Nah, lebih jauh lagi diskriminasi termasuk di dalamnya adalah bagi orang-orang yang disable atau cacat gitu ya. Itu juga tidak boleh didiskriminasi gitu ya. Mereka harus disamakan kalau memang mereka itu berkinerja, memiliki kinerja yang sama yang gitu baik, ya. Sama-sama baik. Dan perusahaan juga harus mengupayakan bahwasanya orang-orang yang minoritas disable atau cacat ini
mendapatkan fasilitas-fasilitas yang mungkin mendukung mereka untuk bisa bekerja, sehingga kecacatannya itu bisa tercover dengan fasilitas yang diberikan. Misalnya kalau itu alat itu tidak bisa digunakan untuk orang-orang yang cacat, misalnya dia harus bisa memfasilitasi itu, misalnya apakah itu misalnya komputer gitu, bagaimana dia men-setup untuk orang-orang yang Cacat. buta dengan iya, ini braille, atau mungkin fasilitas-fasilitas menuju tempat-tempat tertentu bagi orang yang tunanetra itu juga harus disampaikan atau diberikan, sehingga mereka memiliki aksesibilitas yang sama di dalam bekerja itu dan akan bisa mendapatkan gaji yang sama dengan orang-orang yang mayoritas gitu. Rupanya Indonesia sudah mulai, meskipun sangat berat ya kalau kita perhatikan. Bu Siska, bagaimana kalau Bu Siska? Setuju sekali Ya. Saya paling nggak suka Pak kalau didiskriminasi. Iya. Bisa dibayangkan seandainya saya dengan Pak Rianto, Ya. kerjanya sama-sama sudah 10 tahun, gajinya dibedakan karena saya perempuan, karena Pak Rianto laki-laki, terus gajinya beda, saya ya nggak mau. Tapi di lapangan ada nggak yang semacam itu? Ada Pak. Ada ya. Ada. Iya, Pak. Tapi juga gini padahal, kalau kita lihat di Kedaung, Ya. ini saya sudah pernah ke sana. Di Kedaung itu biasanya yang alat-alat berat, orang itu kan cenderungnya kalau yang bisa kerja di alat berat itu laki-laki. Ya. Kalau perempuan yang enteng-enteng. Tapi kalau Bapak kunjungi di pabrik Kedaung, Ya. yang ngepres panci, Iya. bikin tutup panci atau panci itu kan lempengan besi, dipres dengan tekanan sekian ton langsung cekung gitu kan. Iya, iya. Itu justru Bapak lihat tidak ada satupun yang laki-laki. Yang laki-laki. Itu semua perempuan. Saya pernah tanya, kenapa kok justru perempuan yang di situ? Biasanya perempuan tuh dianggap kasta kedua, tapi kenapa kok perempuan yang di situ? Dan ternyata jawabnya, Ya. hasil pengamatan mereka, kalau laki-laki banyak afkirnya, banyak pancinya yang mencong, nggak pas di tengah. Pesok begitu Mencong, mungkin, bukan Pak. mencong, ya. Jadi ngepresnya nggak pas di tengah, sehingga tutupnya menceng. Otomatis mereka dianggap kalau yang laki itu kurang teliti, yang ya, perempuan lebih teliti, padahal itu kelas berat, Ya, ya. pakai tenaga. Nah seperti itu. Jadi kalau memang dulu sangat terdiskriminasi ya. Ya. Tapi kalau sekarang kayaknya sudah mulai, tidak mulai terlalu, sama-sama. tapi juga masih ada karena mereka kalau saya beberapa kali menanyakan, wah kalau karyawannya banyak perempuannya itu nanti cuti hamil, cuti melahirkan. Nah, Oke Bu Siska, kalau kita perhatikan memang itu tugas kita, tugas pemerintah bagaimana sistem penggajian harus betul-betul proporsional. Sekarang terakhir ini karena sesi terakhir kita hanya punya 4 sesi dalam pembicaraan ini. Pak Gusti, saya minta untuk memberikan sedikit pesan kepada masyarakat. Monggo, Pak Gusti. Ya, kalau tadi kita sudah diskusi tentang diskon, terutama dari sisi pemasaran Pak Rianto ya. Sekarang ini strategi pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan itu sangat masif Pak Rianto. Karena itu saya pada kesempatan ini berpesan kepada masyarakat itu harus cerdik di dalam mengambil keputusan, terutama untuk membeli barang-barang itu harus disesuaikan dengan kemampuannya, dipelajari betul apakah misalnya diskon ini benar-benar diskon ya, dan juga bagi para pengusaha ini jangan memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat, tapi hendaklah berbisnis secara etis. Etika dipegang. Ya, Oke Pak betul, Gusti. betul, ya. Terima kasih Pak Gusti telah datang di acara Kotak Suara, Bu Hamidah dan Bu Siska. Pemirsa, terima kasih Anda telah mengikuti acara Kotak Suara. Pastikan Anda bebas untuk bersuara. Saya Rianto beserta kru Dama TV, juga Karawitan via Raras Mekar Arum. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara. Pemirsa, sampai jumpa. Bu, terima kasih. Hebat. Nas